warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurul Halimah. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait perkembangan psikologi menurut Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam Al-Ghazali, kita sudah tahu aja, sering dengar nama beliau. Beliau ini adalah tokoh besar Islam, atau sering terkenal dalam bidang filosof Islam. Nah, beliau memang nggak secara khusus gitu mengembangkan teori seperti teori psikologi modern sekarang, atau nggak ada eksperimennya. Tapi pandangan beliau gitu itu terkait dengan perkembangan manusia itu ada di Ihya Ulumuddin, itu berkaitan dengan menghidupkan ilmu agama atau penyucian jiwa, dan juga ada maqasid al-falasifah, itu tujuan para filsuf. Di sini teori beliau gitu lebih fokus pada aspek perkembangan jiwa atau spiritual dan moral. Imam Al-Ghazali, nama asli beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus, Iran pada tahun 1058 Masehi. Beliau dinamakan Abu Hamid karena salah satu anak beliau bernama Hamid. Dan gelar Al-Ghazali itu berkaitan dengan ayah beliau yang peminta bulu kambing, atau itu juga berkaitan dengan tempat kelahirannya di Ghazala. Sementara Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ayah beliau mengembalikan diri untuk ilmu agama dan juga mendidik anak-anak beliau, meskipun beliau itu hidup tanpa kemiskinan gitu. Dan setelah ayah Imam Al-Ghazali wafat, Imam Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad itu dititipkan kepada sahabat ayahnya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, Imam Al-Ghazali itu belajar ilmu agama yang dasarnya itu di Tus dan terbiasa dengan bahasa Arab gitu dan juga Farsi. Beliau mempelajari berbagai ilmu dan menjadi mahgum itu di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Setelah itu, beliau juga mengembara gitu ke berbagai tempat untuk mendalami ilmu dan menulis banyak kitab-kitab penting. Nah, di sini karya beliau ini cuma sebagian beberapa karya beliau yang saya sebutkan di sini, sebenarnya sangat banyak karya beliau. Di bidang tasawuf ada yang paling terkenal itu Ihya Ulumuddin. Terus ada juga Kimia As-Sa'adah. Ada juga di bidang filsafat itu ada Maqasid al-Falasifah. Nah, di bidang logika itu ada Miyar al-Ilm. Beliau wafat di Tabristan pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Di sini beberapa pokok pikiran Imam Al-Ghazali gitu mengenai perkembangan manusia. Itu ada yang pertama, perkembangan rohani atau spiritual. Jadi di sini maksudnya manusia itu harus melewati gitu berbagai tahap dalam memperbaiki diri. Misalkan kayak pembersihan hati gitu, pengenalan diri, dan juga nggak hanya sampai di situ gitu. Ini tingkatannya mencapai kedekatan dengan Allah gitu. Dan di sini konsep psikologi individunya itu perlu gitu mencapai kesadaran diri dan juga keseimbangan internal gitu dalam diri untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, terus yang kedua itu ada tahapan perkembangan moral, yaitu atau akhlak gitu. Nah, kalau moral di sini beliau membagi kedua kategori sifat manusia. Ada sifat positif itu misalkan kayak rendah hati, sabar, dan lain-lain. Nah, yang kedua sifat negatif itu berkaitan dengan misalkan kayak sombong, rakus, dan lain-lain. Di sini beliau mengajarkan gitu, individu setiap orang gitu, harus berusaha untuk menghilangkan sifat buruk dan memperkuat sifat yang baik. Terus yang ketiga itu ada peran akal dan hati. Akal itu berfungsi untuk memahami dan menganalisis dunia. Sementara hati itu untuk merasakan dan mengalami hubungan spiritual dengan Tuhan gitu, yaitu Allah kita ya. Dan konsep psikologi modern itu ada keseimbangan antara kognitif dan emosional. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Terus yang keempat itu proses pembelajaran pengajaran. Nah, bukan hanya aspek ilmu duniawi gitu, tapi juga aspek agama dan juga moral gitu. Misalkan kayak pembelajaran yang benar gitu sesuai dengan agama, dan juga diperlukan moral, yaitu pembentukan karakter. Menurut Imam Al-Ghazali, pada diri manusia itu terkumpul 4 dimensi kejiwaan. Semuanya itu memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah dan dapat diamati maupun yang batiniah.
tak dapat diamati. Nah, dimensi tersebut yang pertama ada raga, al-jism, nah badan gitu. Terus yang kedua itu ada dimensi nabati, an-natiyah. Itu berkaitan dengan keinginan atau berkaitan dengan tumbuh kembang gitu secara alami. Misalkan kayak bisa berjalan, bisa makan, bisa minum gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada dimensi hewani. Hewani itu berkaitan dengan insting atau biologis gitu. Terus yang keempat itu ada dimensi insani atau insaniah. Itu terkait tadi akal, moral, spiritual. Imam Al-Ghazali dalam mengupas hakikat manusia menggunakan 4 ketentuan. Yang mana keempatnya ini ada yang memiliki arti umum dan arti khusus. Yang pertama di sini adalah al-qalb. Secara umum atau secara harfiah gitu. Qalb atau hati itu organ tubuh. Nah, atau konteks spiritualnya itu merujuk gitu kepada perasaan atau niat seseorang. Nah, sedangkan secara khusus di sini di dalam Islam hati itu memiliki peran penting dalam aspek rohani, yang mana itu adalah tempat iman, niat, perasaan, dan sikap batin seseorang. Terus yang kedua itu adalah arwah. Secara umum itu artinya roh gitu, atau sesuatu yang tidak tampak dan tidak bisa dijangkau seseorang. Nah, sedangkan secara khusus, pengertiannya itu adalah sumber kehidupan tubuh manusia yang mana diciptakan oleh Allah. Gitu. Terus yang ketiga itu ada an-nafs atau bisa juga disebut dengan al-jism gitu. Nah, secara umum pengertiannya adalah bentuk fisik gitu, materi dari makhluk hidup itu tadi misalkan kayak badan. Nah, sedangkan secara khusus pengertiannya adalah tempat ruh. Ruh tadi bersemayam di dunia. Jadi di dalam badan atau jism itu ada ruh. Terus, menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan rohani ialah perkara yang terdiri dari tadi akal, nafs atau nafsu, juga badan gitu, jiwa dan roh. Nah, maka pendidikan sejak lahir itu harus diberikan oleh orang tuanya untuk menjaga akhlak anaknya, yang diberikan kepada orang lain untuk dijaga, kecuali memang benar-benar orang itu akhlaknya mulia gitu, baik dan kuat pegangan agamanya. Dan di sini ada tahapan-tahapannya. Tahapan perkembangan. Yang pertama ada masa kanak-kanak, yaitu usia 2-6 tahun. Terus yang kedua itu ada kanak-kanak akhir, yaitu usia 7-12 tahun. Terus yang ketiga itu ada remaja awal, yaitu usia 12-15 tahun. Terus yang terakhir itu ada usia remaja, yaitu usia 15-20 tahun. Saya akan ngebahas yang pertama dulu, yaitu anak-anak atau usia 2-6 tahun. Nah, di sini anak-anak itu mempunyai perasaan gitu, suka didampingi. Nah, kita menerapkan konsep ketuhanan itu hanya boleh dipahami dalam gambaran berbentuk benda atau lukisan. Misalkan ya kayak ada buku bergambar anak-anak yang mana itu ada visualnya, gambarnya, misalkan kayak penciptaan semesta gitu, pohon-pohon dan segala macam. Nah, di situ peran seorang pengajar, guru atau orang tua itu memahamkan bahwasanya gambar visual itu ada yang menciptakan, misalkan kayak Allah yang menciptakan gitu, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Terus nilai-nilai murni juga, konsep ketuhanan tadi, nilai-nilai murni dan adab sopan itu bisa dipahami, dihayati gitu. Jadi seorang anak itu dia bisa mengambil dan memahami gitu, karena tadi dipahamkan sudah oleh orang tuanya. Terus yang kedua itu ada kanak-kanak akhir, itu usia 7-12 tahun. Nah, di sini kesediaan rohaninya gitu sudah mulai mantap. Maka pendidikan agama dan moral itu boleh dipelajari secara formal, misalkan di sekolah gitu. Nah, sini juga amalan rukun Islam itu boleh diamalkan dengan tepat. Yang mana sebelumnya tadi, yang di masa kanak-kanak itu mungkin dia hanya sekedar tahu atau sekedar dijalankan. Nah, di sini di masa kanak-kanak akhir, maka dia itu harus mengamalkan dengan benar gitu, dengan tepat. Enggak hanya dia sekedar tahu, tapi diamalkan dan dia benar-benar paham gitu. Dan juga di sini rukun iman itu mulai dipahami dan dihayati. Dia mulai tahu rukun iman itu gimana, rukun iman itu apa-apa saja. Nah, terus yang ketiga itu ada remaja awal, yaitu usia 12-15 tahun. Nah, di sini nilai ketuhanan atau Allah gitu, dia memahami gitu. Maksudnya Allah itu yang benar-benar Tuhannya. Terus juga ada dosa dan pahala yang telah dipahami secara konsep gitu. Dia paham
ada dosa dan ada pahala, bukan hanya sekadar tahu gitu, tapi dia memang benar-benar paham gitu, dan memerlukan kepuasan rohani gitu untuk menghadapi duka hidup atau pengaruh persekitaran dan rekan sebaya gitu adalah penting dalam perkembangan rohaninya. Karena misalkan gini, ada banyak remaja gitu yang mana dia bingung, misalkan kenapa sih aku harus menyembah Allah gitu, kenapa sih aku harus sholat, puasa gitu. Atau banyak juga orang yang dia sedang melakukan tapi dia nggak paham kenapa harus melakukan gitu. Nah, di sini penting gitu untuk pengajar atau orang tua untuk memahamkan itu. Dia nggak hanya sekedar melakukan, tapi dia juga paham tadi kenapa dia harus melakukan. Nah, terus ini masa remaja awalnya. Terus yang selanjutnya itu ada usia remaja, yaitu usia 15 sampai 20 tahun. Nah, di sini mulai mempunyai pegangan yang kuat gitu kepada agama. Percaya adanya Allah gitu, ada dosa, pahala gitu, dan juga hari pembalasannya terkait dengan kepentingan gitu. Dan mulai mempersoalkan aspek kerohanian secara logika. Mulai juga memikirkan Tuhan dan sifat ketuhanan secara abstrak, ya misalkan kenapa sih bumi ini diciptakan, manusia ini diciptakan, dan segala macam gitu. Nah, dan bisa juga kadang gitu menimbulkan perasaan ragu dan gelisah dan curiga terhadap perkara yang berkaitan gitu. Ya tadi, kenapa Tuhan itu harus Allah? Misalkan dia bertanya, kenapa? Pokoknya banyak gitu pertanyaan-pertanyaan yang membuat ragu. Nah, maka di sini peran orang tua atau peran seorang guru itu harus meyakinkan gitu pada seorang anak yang di usia remaja ini tadi, harus benar-benar meyakinkan. Misalkan bisa diambil dari Al-Quran atau dari berbagai referensi juga berkaitan dengan referensi ilmiah gitu. Atau misalkan saya ngambil contoh, apakah dunia ini memang benar-benar ada yang menciptakan? Nah, sini saya akan mengambil contoh sederhananya. Misalkan ada handphone atau buku atau segala macam. Nah, di dunia ini nggak mungkin kan handphone atau buku itu ada dengan sendirinya. Dia ada truk gitu, tiba-tiba ada di hadapan kita, nggak mungkin kan? Nah, jadi pasti ada yang menciptakan. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini gitu. Nggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Nah, pasti ada yang menciptakan. Dan di sini kita sebagai orang Islam percaya bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Secara keseluruhan, kelebihan teori perkembangan Imam Al-Ghazali ini memberikan kontribusi yang besar gitu dalam memahami aspek moral dan spiritual. Dimana tadi yang moral itu berkaitan dengan sifat manusia, dan rohani itu perkembangan jiwanya gitu. Terus serta pentingnya juga pendidikan dan pembentukan karakter yang nggak hanya mempelajari sifat manusia atau perkembangan jiwa saja, tapi juga penting gitu dalam pendidikan dan pembentukan karakternya yang penting gitu, penting juga. Dan kekurangannya itu terletak pada konteks agama gitu yang sangat kuat, dan itu berkaitan dengan keislaman gitu, agama Islam. Karena tadi mengenal konsep ketuhanan, kayak misalkan dalam rukun iman, rukun Islam gitu. Nah, dan juga memang kurang itu dukungan empirisnya tuh, kayak misalkan data-data secara ilmiahnya itu memang belum ada gitu. Juga ini memang kayak lebih ke individunya aja gitu, atau orang perorangan. Dia nggak berkaitan dengan faktor sosial atau lingkungannya gitu, dia nggak ada kaitannya gitu. Dan karena itu, walaupun teori ini gitu sangat berharga dalam konteks Islam, tapi dan juga perkembangan spiritual, dia memang perlu juga itu untuk pendekatan yang lebih luas gitu, nggak hanya untuk individunya aja gitu, tapi juga untuk sosialnya, lingkungannya itu bisa lebih luaskan gitu, dan juga bisa diteliti dalam konteks psikologi modern. Nah, di sini perkembangan moral dan kognitif karena ini berkaitan dengan yang di atas yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan. Maka menurut Imam Al-Ghazali, moralitas itu terkait dengan fitrah manusia yang memang harus dibimbing oleh agama. Dan beliau itu membagi tahapan moral itu menjadi 3. Itu ada an-nafs al-amarah, yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan. Yang kedua itu ada an-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang menyesali kesalahan dan mulai berusaha memperbaiki diri. Terus yang ketiga itu nafs al-mutmainnah, yang mana jiwa itu tenang, suci, dan mengikuti petunjuk Allah. Dengan tujuannya
tujuan moral, perkembangan moral ini dia mencapai akhlak yang mulia gitu dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam perkembangan kognitif, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa akal itu harus digunakan dengan wahyu. Nah, karena akal saja itu nggak akan cukup untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Terus jangan juga membagi pengetahuan menjadi ilmu zahir. Ilmu zahir itu pengetahuan yang diperoleh melalui indera dan pengalaman yang tampak. Terus ilmu batin yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu yang diturunkan Allah, misalkan kayak dalam Al-Quran. Terus ada ilmu ma'rifah, yaitu tingkat pengetahuan tertinggi gitu, yang mana membawa seseorang kepada pengenalan langsung gitu pada Allah, ma'rifah pengetahuan. Dan juga menekankan pendidikan berbasis agama, itu untuk membimbing akal dan moralnya. Kalau menurut teori barat atau pemikiran barat itu memang lebih ke psikologis dan juga empiris, ada dukungan data-data ilmiahnya gitu. Dan di sini teori Lawrence Kohlberg itu membagi perkembangan moral. Ini terkait dengan perkembangan moral itu menjadi ada tingkatan konvensional, itu ada dibahas teman-teman yang lain ya. Yang mana ada tahap 1, tahap 2 yang berkaitan dengan kepatuhan dan hukuman. Terus yang tahap kedua itu ada kepentingan pribadi. Ini saya akan menjelaskan sedikit saja ya, karena sudah dijelaskan lebih lengkap sama teman-teman yang lain. Terus yang konvensional itu tahap 3 ada harapan sosial, kesesuaian dengan norma, dan tahap keempat ada hukum dan ketertiban. Terus yang terakhir itu pasca konvensional, ada tahap 5 yaitu kontrak sosial, tahap ke-6 prinsip etika universal. Terus berkaitan dengan moral juga itu ada teorinya Jean Piaget, yang mana menyatakan perkembangan moral itu merupakan hasil interaksi sosial dengan 2 tahap. Ada heteronomi, yaitu moralitas yang dikendalikan oleh otoritas eksternal. Dan ada otonomi. Otonomi itu moralitas yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip internal. Untuk perkembangan kognitifnya, itu ada teori Jean Piaget juga ya, yang mana membagi menjadi 4 tahap, yaitu ada sensori motor, itu dari 0 sampai 2 tahun belajar melalui pengalaman langsung. Terus ada pra-operasional, itu 2 sampai 7 tahun mulai menggunakan simbol tetapi berpikir egosentris. Terus ada operasional concrete, yaitu 7 sampai 11 tahun mulai berpikir logis tentang hal-hal yang konkret. Terus ada operasional formal, yaitu anak 11 tahun ke atas itu mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Dan juga berkaitan dengan perkembangan kognitif itu ada teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya gitu, dalam pembelajaran, yang mana bahwa sebuah pembelajaran itu terjadi paling efektif dengan bantuan orang lain gitu yang lebih berpengalaman. Nah, kalau kita lihat gitu, memang menurut konsep Imam Al-Ghazali dan pemikiran barat itu terkait dengan moral dan kognitif itu pendekatannya berbeda gitu. Yang satu itu secara psikologis dan empiris, itu terkait data-data ilmiah segala macam, sedangkan Imam Al-Ghazali itu menurut sesuai dengan fitrah manusia aja gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi sebelumnya itu memang ada kesamaannya gitu. Dan juga teori Imam Al-Ghazali ini dia mencakup keseluruhan teori-teori perkembangan yang lain, teori-teori perkembangan barat tadi, perkembangan modern. Beliau mencakup semuanya. Maka kalau kita menerapkan teori psikologi Imam Al-Ghazali, maka bisa kita mengambil data-data ilmiahnya itu dari psikologi barat tadi, tapi hanya ilmiahnya saja gitu. Kalau misalkan mau dijadikan konsep psikologi modern, maka disesuaikan kepada pemahaman agamanya masing-masing. Maka kalau kita mau menerapkan teori Imam Al-Ghazali gitu dalam psikologi modern, misalkan mindfulness based therapy, itu menerapkan konsep muqarabah atau kesadaran akan kehadiran Allah dalam terapi berbasis kesadaran. Nah, kalau misalkan ini bukan orang Islam ya, dia bisa menaikkan kesadarannya dengan kepercayaannya masing-masing. Atau yang kedua, cognitive behavioral therapy, yang mana memanfaatkan prinsip evaluasi diri, itu Nafs Alone yang sebelumnya, untuk membantu seseorang itu mengidentifikasi gitu dan mengganti pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Terus yang selanjutnya ada positive psikologi intervention, yang mana mengintegrasikan kebiasaan spiritual seperti doa, refleksi diri, syukur untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Begitu.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.